Dulu itu saya meminjami uang ke teman 10 tahun yang lalu itu 200.000. Rencana mau dibayarnya sekarang. Gimana nih Ustadz? Apakah tetap 200.000 atau lebih karena secara nilai misalkan takarannya emas udah beda atau beras udah beda gitu? Ongko umum. Oh ngeres. Umum pinjam meminjam. Oh gitu. iya betul. Barakallahu fiik. Ya bagus Pak. Bagus pertanyaannya. Lebih bagus dari yang tidak bertanya. Pada dasarnya tadi nilai yang dipinjam dengan nilai yang dikembalikan harus sama. Itu patokan awal. Karena pada dasarnya hutang piutang itu adalah akad apa dulu? Cung, tong ngomong kabeh liur. Cung, siapa yang bisa? Ya antum, akad apa? Tabarruat. Kasih itu tutup botol. Tabarruat. Apa tabarruat itu? Akad tolong menolong, akad suka rela. Ya, maka tidak ada unsur apa? Komersil. Maka nilainya harus sama karena pada dasarnya hanya untuk menolong. Paham maksud saya? Kemudian sebelum saya jawab pertanyaan antum, yang harus kita pahami terjadi nih, saya pernah mendengar ada orang yang pinjam uang nilainya 10 juta, ditransferkan 10 juta, tapi diakadkan emas. Emas 1 gram itu berapa? 1 juta. Berarti berapa gram tuh? 10 gram. Maka diakadkan ketika transfer 10 juta, 10 gram ya, siap. Begitu 1 tahun ke depan, misalnya janjinya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Berarti nanti dikembalikan ke sayanya. Misalnya saya tadi transfer antum 10 juta, nilainya berapa? 10 gram. Begitu 3 bulan selanjutnya harga emas 1 juta 200. Berarti beliau transfer ke saya berapa? 12 juta. Boleh tidak itu? Kenapa tidak? Karena tidak berbentuk emas. Kasih tok hese. Barakallahu fiik. Jadi ikhwah semakul tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mau antum pinjamkan emas, bentuknya harus emas. Kalau antum pinjamkan emas, balikin emas lagi. Emas sekarang 10 gram antum pinjamkan, ambilnya berapa? 10 gram. Jangan antum transfer uang tapi dikonversikan ke mana? Emas, nggak boleh itu. Paham sampai sini? Ini sedikit tambahan ya, sebelum saya lupa. Selanjutnya yang tadi 10 tahun yang lalu minjamin berapa? 200.000. Nah sekarang mau bayar, misalnya kalau 200.000 dulu bisa beli 1 sepeda. Sekarang untuk beli 1 sepeda harganya 800.000. Paham? Nah ini bagaimana? Begitu. Maka kata para ulama, kalau orang yang berhutang tadi dia sengaja melambat-lambatkan, dia orangnya tidak amanah. Tadi pinjam 200.000, harusnya dibalikin 2 bulan. Iya seberapa tadi? 10 tahun. Mau pohokun poho gitu. Maka kalaulah seperti itu, maka hakim atau qadhi, karena kan ini mah tadi 200.000, mending kan ya. Ini ada orang yang dulu pinjamnya 20 juta tahun 70. Eta bisa beli rumah. Betul ya? Sekarang dan janjinya 1 tahun. Maka kata para ulama, seorang hakim ketika terjadi perselisihan persengketaan antara hal yang tadi yang disebutkan, maka memberlakukan sebagai takzir, sebagai hukuman bagi orang yang menghutang itu wajib mengembalikan senilai nilai tukar yang saat ini. Paham? Jadi berapa tadi misalkan 20 juta itu bisa 1 rumah. 1 rumah sekarang berapa? Misalnya 500 juta, maka balikin berapa? 500 juta. Kenapa? Karena dia dalam keadaan apa? Lalai, dalam keadaan tidak amanah. Tapi kalau betul-betul dia tuh nggak punya, betul-betul wah dari awal pokoknya masang sarawe dan dina banget nih tinggali kan gitu ya. Maka kalau sudah seperti itu, seorang hakim atau kita yang menghutangkan tidak boleh membebankan kepadanya karena dia betul-betul tidak punya dan tidak mampu. Beda dengan dia tidak mau apa? Bayar. Nah kebanyakan kita adalah apa? Tidak. Nah, kita ngaromong kita nukar itunya.